Assalamualaikum. Saat ini kami berada di Desa Hanura. Ini di Bandar Lampung ya. Ada yang unik di Desa Hanura ini, yaitu sudah menerapkan di digitalisasi. Jadi desa yang berbasis di digitalisasi. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana penerapan digitalisasi di Desa Hanura. Kami bersama penghulu se-Kabupaten Siak dan perangkat desa. Ini sudah ada perangkat dan penghulu. Ini kampung mana? Kampung Jayapura. Jayapura, Gunung Saset ya. APBDes-nya 1,6. Pak penghulunya Rio Remota. Nah, ini ada Pak penghulu nih. Penghulu mana? Kandis. Kampung Kandis, mantap. Kita menggali ilmu di desa Hanura. Nih, siapa? Kampung mana? SPJ. SPJ. Ikan. Ikan tuh apa? Ikan. Kelinci kanan. Kelinci kanan ya. Simpang Perak Jaya. Oh, nanti kalau mau tahu dicari di Google Iya, pasti keluar. Map. Pasti. Pokoknya mau ke RAPP dekat situ. Mampir aja. Ini yang ibu merah-merah nih. Halo, saya dari Desa Sungai Bebari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Wah, Riau. Pusako sampai ke Lampung, ke Alhamdulillah. Desa Hanura ya. Iya. Oke, kita cari lagi. Penghulu. Ya. Ini penghulu yang ganteng nih. Usia itu tidak menghilangkan semangat dan tidak merubah banyak raut muka. Apa ini? Apanya? Tipsnya. Tipsnya yang jelas, relax, santai, happy. Ah, gigi masih utuh ah. Habis. Habis ya. Ya. Berarti belum tumbuh. Kita di Kampung Hanura, Pak ya. Iya. Hanura di Bandar Lampung. Mudah-mudahan ada yang bisa kita dapat ilmunya kita terapkan di kampung kita ya. Mantap. Kita lanjut lagi. Ini ada mereka sudah punya galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Ini luar biasa nih. Desa Hanura. Terdaftar di IDX. Oke. Sudah adanya pelayanannya. SOP pelayanan. Nah. Ini di kampung Nah. atau desa Hanura, desa Hanura yang terkenal dengan sistem digitalisasinya. Ini kita mengunjungi desa Hanura untuk melihat segala sistem pelayanan sehingga masyarakat bisa cepat mendapatkan pelayanan. Terlayani dengan baik ya. Nah, dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Susilawati Sebagai Kasih Kesra. Kasih Kesra ya. Mantap. Ini dari Kampung Barakantan. Kelantan, Kabupaten Siak. Nah, jauh-jauh ke Bandar Lampung nih. Mau ke Kampung Hanura. Hanura yang terkenal dengan digitalisasinya. Ini kita melihat. Udah ada pasar saham nampaknya dari depan tuh. Udah. Memang udah main saham sini, Bu ya? Apanya ya? Ya kita belajar aja Pak. Belajar ya. Ya, Maksudnya dia desanya atau masyarakatnya? Masyarakatnya ya. Desanya bumdesnya nggak ada ikut main saham. ada anggota-anggotanya. Anggotanya aja ya. Tapi kalau mengatasnamakan bumdes bisa nggak main saham? Kalau masalah itu Bisa ya? Cuma kalau di Desa Hanura ini masih pengolahan sampah. Oh, sampah aja ya? Oh gitu, sampah. Oke. Mantap nih, bisa dicontoh nih. Di Muara Kelantan ya. Perbaiki sinyal dulu. Siap. Perbaiki sinyal. Iya. Digitalisasi nyawanya itu sinyal. Ah, ini ya. Sampai kita di ruangan Hanura Comment Center. Nah, ini Pak Penghulu nih. Gimana Pak?
Kesannya dulu, kesan awal lu. Bagus. Bagus ya? Perlu tiru nih. Perlu tiru ya? Tolong Pemda itu apa fasilitasi fasilitasi. Oh iya. Pak Amri untuk SPPD, sistem SPPD bisa. Ya. Nanti kita acungkan dengan Kominfo nih. Nah, iya. Setiap perubahan data itu langsung update online. Ya. Mudah-mudahan ini biar lebih apa cepat dulu. Ini Pak, Kalau jalan kan nggak ada masalah sih. Pak, izin Pak, ini aplikasi dari daerah kah atau gimana ya? Iya, aplikasinya. Ada pengembangnya. Pengembangnya dari desa ada atau dari desa ya? Itu organisasinya namanya lembaganya Open Desa. Open Desa. Maksudnya organisasinya itu dari ini penggaranya dari sini atau dari Kita memang berkumpul dari seluruh Indonesia itu ada semua. Oke. Dari Sabang sampai Merauke itu teman-teman kita banyak. Kita mendirikan organisasi lembaga ini untuk menghidupkan aplikasi yang bisa dipakai di desa. Jadi gimana caranya masuk ini ke apa itu? Ke forum tuh tadi. Kalau kita masuk ke forum ya kita masuk aja di grup Facebook itu nanti namanya Facebooknya ada ya, digitalisasi ya? Open Desa. Open Desa ya? Teman kita banyak kok di Pekanbaru ya? Ah, rahasia belum ada masuk nih. Ah, masuk. Ada ini enggak? Ada kontribusinya enggak? ya. Ada kontribusinya enggak untuk masuk itu? Masuk Open Desa tadi? Kalau untuk anggota resminya kita paling per tahun bisa kontribusinya selain kita pemikiran, Iya. kita satu per tahunnya. Tapi kalau untuk menggunakan apa namanya aplikasi ini, Ya, karena kan kalau kami di desa itu seperti website itu apanya ada yang kita harus bayar gitu. iya per tahun. Nah, per tahun nah hostingnya. Iya, iya. Jadi kalau itu resmi kan bisa dianggarkan di desa nih. Nah, yang penting kan ada standarnya gitu. Ada nggak standarnya itu? Ada itu. Ada ya? Jadi kita kalau misalnya mau SPJ tak usah Iya. masalah. Oh gitu. Kita sama itu. Iya, iya. Perlu juga, Pak. Nanti dicatat nomornya. Oh, tadi pagi ada yang kirim saya WA untuk Sherlock siapa ya? Kan apa? Kabit kami. Oh, Bapak Abid ya. Iya, Pak Kabit kami. Ini perhatian ya yang ada DMA apa? Ini saya kontak Sherlock Taxis Point. Oh, itu. Kita handle untuk banyak internet. Jadi kalau yang ini gangguan kebetulan hari ini gangguan. Jadi kita manfaatkan yang dari Orbit. Oh, gitu. Sekarang kita pakai Orbit. Jadi nggak terpaku sama satu akses internet aja. Ya itulah kita kalau sudah masuk ke digitalisasi, kita harus siap dengan segala Iya. kendala-kendala yang bakal nanti kemungkinan Sekarang gini, kami kan di kabupaten ngembangkan smart kampung namanya. Iya. Hampir mirip sebenarnya dengan ini. Tapi untuk fitur-fiturnya kan kami belum tahu nih. Ini dengan smart kampung. Kalau yang fitur ini yang bisa kita lihat di mana ya? Artinya secara ini seperti Facebook kan kita ada ini berandanya, ini inboxnya ini apa? Ini di mana bisa pelajarinya? sebuah website, aplikasi berbasis website. Di situ kita bayar domain kita kan nanti misalkan desa saya, Iya. anura.desa.id. Iya. Kita akses dari browser, nanti muncul halamannya kayak gini. Oh gitu, secara otomatis dia ya? Otomatis. Oh iya. Kalau kita pakai media sosial kan Facebook kita akses, Iya, login. iya. Ini kita sudah langsung aja. Dari sediakan dia ya? Penting kontribusi kita tadi yang domain sama yang Iya, per tahun kita tadi. bayar. Oh gitu. Penyedia jaringan hostingnya itu. Kalau ini sendiri udah di kementerian udah ini nggak ada terkoneksi atau memang sebenarnya ya berdiri sendiri hanya kelompok aja gitu? Kalau dia data desa ini kita koneksi sama teman. Oh gitu, artinya memang inovasi dari ini ya, Karena memang dari kelompok tadi ya? Sistem yang kita gunakan ini memang sistem yang kita butuhkan. Oh iya. Kadang-kadang maaf yang ngomong, yang dari kementerian atau atasnya lagi Iya. sampai kecamatan memberikan aplikasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Oh gitu. Kebutuhan mereka gitu kan. Dan banyak teman-teman itu teman-teman di desa itu sudah support udah ini untuk pengembangan desa. Iya. Jadi saya itu butuh aplikasi yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh desa itu, dari desa untuk desa. Digunakan. Oke, siap. Ini konek ke kabupaten juga ini. Layarnya. Enggak. Jadi kalau kabupaten ingin melihat Bisa. Iya, gitu. Jadi bagusnya kita nanti Pak, kita kan terlink ini kabupaten ini punya smart kampung kita terlink semua. Jadi yang Bapak mungkin perlu pertimbangkan ke depan untuk pengadaan TV yang LED nih.
menyiapkan tempat, kan? Nah ini kan aset nih. Kalau ini aset desa ya tipis, aset desa. Nah nanti tinggal aplikasi itu kan kita tinggal ini aja, masukkan ke apa ke LED-nya. Poles kita lagi di sini. Poles aja tinggal. Kampung nggak ada kan? Iya. Berapa biaya? Udah pas ini. Oh, satu part ini. Oh, ini tahu satu Iya. Semangat nih. Ini ketua rombongan nih, ketua rombongan. Gimana hasil apa? Hasil kunjungan di Desa Hanura nih. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Kita sekarang berada di kampung di Desa Hanura, di kantor Desa Hanura. Hanura itu menurut informasi yang kita dapatkan dari Pak Sekdes, ini adalah desa ekstran angkatan tahun 1966. Kalau di Kerinci Kanan tahun berapa? Kerinci Kanan di Kumbara Utama itu tahun 91. Oh, itu generasi keberapa tuh? Kami generasi kedua. Dua, ya? Kalau orang ini sudah generasi ketujuh. 7 ya? Oke, siap. Kemudian mungkin yang bisa kami simpulkan sementara kalau melihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Hanura dibandingkan dengan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Siak, sarana prasarana fasilitas yang dimiliki Desa Hanura itu sebenarnya tidak Jauh beda ya? bahkan mungkin di bawah kita. Iya. Seperti gedungnya ya. Sarana prasarana yang cuman mungkin yang kita belum punya di sana adalah inovasi, kemauan dan sumber daya manusia. Iya. Cuma kan kita memang sekarang kan mengembangkan aplikasi Smart Desa nih, Smart Kampung nih, yang terlink dengan Kominfo dan juga di kabupaten ya. Nah, sini Pak, biar kita sama-sama Pak Prani ya, Pak Sekdes. Nah, jadi kami sekarang memang mengembangkan aplikasi Smart Desa terlink dengan Kominfo dengan kabupaten lah kan. Jadi mungkin pembelajaran di sini Pak Pengulu yang bisa kita ambil, mereka ini sudah siap dari segi perangkat, perangkat kerasnya sudah siap kan begitu. Perangkat lunaknya kan kita kembangkan aplikasi Smart Desa. Mungkin perangkat kerasnya ini seperti TV LED dan untuk jaringan itu kan bisa dianggarkan dari APBD. Mungkin dipertimbangkan itu untuk pengadaannya seperti TV LED yang besar nih kan. Nah itu mungkin masukkan dalam perencanaan comment center nanti gitu. Comment center. Sebenarnya kalau mau kita bicara tentang smart ini banyak hal. Ini gunanya sebenarnya sebagai satu sebagai media informasi, kedua ini tempat apa sih namanya? Kalau kita itu CCTV untuk bisa dipantau di sini. Kalau di Jakarta namanya NTMC kalau traffic light. Ini nanti ke depannya kita punya setiap titik itu ada CCTV, Yang ada koneksi di sini semua. Jadi nanti pertama itu sebenarnya untuk keamanan, mencegah kemalingan, pencurian itu kan bisa kelihatan. Sebenarnya sudah di beberapa kali sudah dilakukan di desa-desa di sebelahnya. Kita nanti mau menuju ke sana. Ini karena COVID, pendanaan kita semua geser ke COVID, Pak. Iya, betul. Jadi ya hanya batas ini dulu, nanti akan terus kita kembangkan. Kemudian untuk perangkat-perangkat seperti ini, masalah APBD segala macam, sebenarnya sangat bisa karena yang penting dalam visi misinya jelas Pak, ada misalnya pelayanan prima, digitalisasi atau smart kampung disematkan dalam visi Bapak Kades. Karena visi itu akan turun ke misi nanti, turun ke RKP, RPJM, turun ke APBD. Boleh Bapak beli ini. Bahkan nggak ada larangan mau jumlahnya berapa Pak? Iya. Nggak ada, apalagi kalau dana desa Bapak besar sebenarnya 30%, 40% dari dana desa. Iya. Nggak masalah Pak, kami nggak pernah dikomplain masalah ini. Gitu. Oke. Jadi minta nanti Pak nomor HP Pak ya. Siap, Nanti bersama. penghulu kami ini mungkin banyak ini menggali ilmu dengan Bapak nih kan. Kita sharing. Sharing kan. Sharing. Terus terkait ini kita udah lihat ada plang bursa efek nih. Iya. Nah itu gimana apanya di desa kita bursa nih? efek itu belajar nabung saham. Bisa dengan Rp50.000. Ya. Oh, Kita belajar. Kalau secara detailnya itu memang sama seperti kita ya
sama penabung-nabung saham seperti lainnya sama aja, tetap saja ke bursa efek. Jadi Tapi kita orang ketiga, istilahnya kita menabung di tempat orang lain itu yang broker ke bursa efek. income-nya udah ada Pak sejauh ini? Maksudnya pribadi, ya nggak masuk ke desa. Iya, income ke pribadi yang disampaikan masyarakat udah 50.000 itu sudah lumayan per bulan ya. Itu kalau kemarin itu kita dijanjikan sekitar 4-5%. Oh, dari 50.000. Iya, di atas bank. Tapi memang di saran kita yang sudah terdaftar ya. Iya, ikut karena ini. Pintraku itu memang sudah terdaftar di OJK, dan yang membawa Pintraku ke sini orang OJK sendiri. Karena kan sekarang kenapa begitu Pak? Karena banyak marak sekarang mengatasnamakan bursa. Nah, tapi apa money game ya? Iya. Itu tibanya kan Kalau tempat kita enggak. Yang bawa orang Pintraku, orang OJK sendiri. OJK ya. Orang OJK-nya yang datang ke sini mengedukasi kita, membawa salah satu vendornya yaitu Pintraku, bawa ke sini nabung saham. Dikenalkan ke masyarakat. Mungkin tahap ke depan Pak Pengulo bisa ini kan kita coba-coba lah melangkah karena zaman digitalisasi ini kita nggak bisa menghindar. Ya, harus. Kalau menghindar ya terbelakang kita kan. Kita harus minimal menyesuaikan, mengimbangi kan. Kalau ada inovasi ya itu hal plus dari kemajuan zaman kita kan. Kalau saya prinsipnya apa? Yang penting itu dilakukan secepatnya. Jangan berangan-angan ini kami harus begini. Iya, lakukan yang bisa dulu. Oh iya. Pertama tempat Bapak yang kendala smart village yang pertama itu biasanya saya dengar itu ini Pak, masalah jaringan internet. Iya, yang minimal yang perlu Ya, dikerjakan apa? dulu kan jaringan internet. Sekarang mohon maaf, sepanjang PLN itu ada tiang tertancap seperti kita, internet bisa masuk. Namanya Icon Plus. Kita pakai Icon Plus. Jadi nggak ada halangan seperti kita tuh nggak ada BTS, nggak ada tower, nggak ada halangan. Yang penting ada tiang listrik ada. Icon Plus masuk. Itu bisa Icon Plus. Ya. Udah masuk nggak ke Riau ya? Icon Plus ya? Ada ya? Ada, nggak mungkin nggak ada. Karena dia punya PLN. Kalau PLN punya kantor pajak, pusatnya pasti ada internet. Oh, malah aman kita Pak. Ya, coba ditanya dulu kantor PLN, mereka punya Icon. Kalau di situ ada IndiHome, pakai IndiHome. Kalau nggak ada juga pakai satelit Pak sekarang. Ya, kalau IndiHome mana sama IndiHome? Kalau pakai satelit, dan itu bisa dianggarkan dalam APBD. Iya benar. Boleh, silakan. Kita pakai yang paling murah saja, misalnya yang 350.000 IndiHome itu udah bagus Pak, untuk layanan udah bagus. Karena kami alhamdulillah dari 2016 dapat dari Bakti, dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemenas, ini gratis sampai ya? tahun ini. Itu prosesnya mengusulkan atau gimana Pak? Hadiah lah, termasuk Hadiah ya. Makanya saya bilang kalau bapak-bapak Karena ada kemauan kita untuk digitalisasi tadi ya. ada digital, rewardnya kita menang lomba desa, lomba digital budget, kita dikasih apresiasi dari kementerian. Sekarang gini ya, kita yang awal apa gini ya, yang paling kecil lah yang bisa kita kerjakan untuk memulai Iya, digitalisasi. pertama kalau bapak sudah punya aplikasi yang itu, maka internet. Yang kedua orangnya memang harus sumber dayanya, carilah satu atau dua orang yang mengerti tentang itu. Setelah itu baru pelajari betul-betul tentang aplikasi itu, yang kemana arahnya. Karena aplikasi itu kan banyak, misalnya kayak dari kementerian. Dia kalau arahnya tentang ke kepanitiaan, maka misalkan di kalau kami ini full service, semua ada, layanannya ada, digitalisasi pemetaan desa ada, bisa di dalam. Misalnya saya bilang tadi, rumah bapak titik koordinat berapa, di mana alamannya itu bisa kita pesan sini. Saya ada nyari bapak, kami nyari bapak ini, oh sebentar ya, kita cari, oh pak ini rumahnya dekat rumah ini, di sana. Kalau misalnya bapak mau, saya kasih titik taggingnya, saya kirim WhatsApp. Bisa seperti itu. Jadi dia tinggal nyari saja. Nah itu titiknya bisa kalau open sheet-nya ini. Tapi saya nggak paham tentang kalau dari kementerian, setahu saya kalau nggak SIDK, SID. Jadi gini, kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Pertama, terkait digitalisasi ini, dia tidak bisa bahasanya mana kita tuangkan karena mereka sepaket. Ketika kita punya perangkatnya tidak punya SDM yang memadai, dia tidak bisa juga. Ketika kita punya SDM memadai tidak ada perangkat ya sama juga. Perangkat ada, SDM ada, yang jaringan nggak ada nggak bisa juga kan. Nah maka semua harus di satu paketkan. Jadi sekarang kan kabupaten sudah mengembangkan namanya aplikasi smart desa nih, ya kan, smart kampung. Kalau untuk memaksimalkan pengadaan perangkat mungkin saat ini dengan beban anggaran yang besar mungkin akan lama kan.
optimalnya memang di desa, masing-masing desa melaksanakan itu. Jika dibutuhkan dalam perencanaan itu dimasukkan untuk mungkin pengadaan TV LED jaringan. Berarti tidak hanya satu jaringan yang bisa kita pakai, karena kayak kita lihat ini ada beberapa jaringan. Tapi berkendara jaringan. Berkendara Sekarang jaringan. gini Iya. Bu, ini kan kita bicara besar yang seperti ini. Sebenarnya OpenSet itu nggak di HP aja bisa. Ya. Kan saya sudah bilang tadi di awal bahwa aplikasi OpenSet itu bisa dipasang di mana saja. Laptop saja bisa. Jadi di desa itu nggak ada masalah sebenarnya. Pakai internetnya WiFi kuota bisa, nggak ada masalah. Kalau memang mau arah ke sana tidak harus seperti ini. Di laptop saja bisa, bahkan saya bisa pasang aplikasinya di di HP gitu. Sama saya sebenarnya. Kan sama saja. Kan nggak harus seperti ini, Pak. Iya. Ini isinya ya itu. Walaupun di HP, Enggak, maksudnya di operator misalnya di sekdesnya atau di staf yang megang di kantor. Oh ya, bisa. Beli 5 nanti. Dan OpenSet itu bisa 4 pakai, 1 sumbangkan, sedekah. kita kan data se-Indonesia bencana tuh minta website kan dengan BMKG bisa tahu. Jadi data-data jumlah penduduk semua itu kalau orang nggak baik kita banyak tinggal buka aja situ minta jumlah masyarakatnya berapa, RT berapa, sudah ada di situ semua. Oke, nanti langkah-langkahnya berarti udah kalau ada perangkatnya Bunda kita surati kementerian, nanti lewat kabupaten, ya kan? Nah, untuk aplikasi dari BMKG. Di situ kan ada website BMKG, kita kan yang dibutuhkan itu masalah itu apa sih? Digital tuh loh. Iya. Data digital itu. Digital. Jadi aset semuanya, data aset data apa dan semua. Lengkap. Saya pengen kayak gini loh. Saya perangkat namanya. Bukannya belajar di desa Kita itu kan harus mudah-mudahan bisa untuk menjadi contoh di kampung-kampung terutama di Kabupaten Siak. Selama ini memang kita merasa sudah ketinggalan masalah digitalisasi. Dengan adanya kita berkunjung di Lampung, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat untuk kita semua, Siak lebih maju dan Siak hijau. Terima kasih. perangkat desa saya kalau kayak gini insya Allah Bisa. Bisa. perangkat mendukung. Anak muda asal bisa buka Facebook bisa main ini dah. Sarana dan prasarana Ah. cuma ini aja. Tapi kalau perangkat desa alhamdulillah ini Bisa. Apalagi sekarang Bunda ya. Penghulu-penghulu banyak yang muda nih. Karena kita membutuhkan betul-betul operator smart kampung, Pak. Operator ya. Khusus operator smart kampung, jadi bisa untuk mengisi tentang masyarakat kami dan segala sesuatunya. Nah, semua di antara terutama perangkat, kepala desa dan seluruh masyarakat itu harus mendukung dengan menuju digitalisasi smart kampung. Terima kasih. Oke. Mantap. Itu dari Abang Samsam tuh. Kita lihat lagi versi yang lain. Pakai GPS dulu gitu atau gimana? Kalau bisa jadi kayak gini, Tinggal kerja sama aja sama BMKG-nya, tinggal asal kita tarik. Kan ini ada peta, ada posisi kan. Bisa juga pakai GPS. Kalau kita ubah, nah ini ada GPS yang bisa juga pakai GPS. Jadi petugas ke rumahnya, ambil koordinatnya dicatat, baru diinfo. baru di bisa manual pastinya, bisa juga lewat titiknya kita geser. Mantap. Ah, kamu mana nih? Sako. Sako. Ibu, udah tadi. Ibu, kamu mana? Nah, Bu. Ah, dulu ini. Selat Guntung. Guntung. Tadi Pak salah dia ketemu satu ya. Tempatnya di mana ini? Ah, Rincit. Ganti hilang pusako. Oke, ini pelayanannya. Nah. Oh, website semua ya. Ya. Ini kalau pengurusan pelayanan online semua? Bisa yang online, ada juga yang enggak. Ada yang offline ya? Ya seperti NA, surat tanah kita enggak. Karena kalau NA sama surat tanah kan dia lebih apa? Teknis ya? Ya Oh, surat tanah masih bisa nerbitkan ya sini? Oh ya, di desa bisa. surat tanah cuma untuk ini aja Pak. Kalau NA untuk nambah lagi bisa?
Menerbitkan. Tambah lagi apa Pak? Ada rencana Pak, jangan tambah suami Pak. Itu catatan NA kami Pak, jadi yang bikin NA kami punya arsip Oh. nama foto-fotonya. Oh gitu. Nah, mana tahu masih banyak yang jomblo nih pingin dicarikan ini. Ini Pak Penghulu nih banyak juga nih yang mau berminat nih. Ini Pak, kalau yang di sebelah sini itu untuk warga Hanura, ini warga pasangannya. Ini tanggal akad. Oh, udah ada pasangan. Iya, Pikir pasangannya belum. buat Pak. Ya, syaratnya ada pasangan. Pikir enggak, pikir bisa yang mau cari pasangan gitu. Iya, enggak. Nggak bisa, Penghulu. Udah ada pasangan? Iya, nggak bisa. Yang ini tanya dulu. Ah. Ini apa? Mau tanya? Ini masih anak apa? Oh, lagi ambil. Ah. Yang ini yang gadis ya kan? Oh, Bapak ini lajang di luar rumah. Ngakunya. Ada penghulu kita yang lajang tuh. Iya. Arizal namanya lajang ya. Kalau Bapak ini kan tengok, moga-moga 40 lah ini. Iya. 40 kan? Beberapa tahun yang lalu 40 deh. Berapa tahun yang lalu ya? Memang salut. Bagus Pak ya? Bagus. Ya, istilahnya luar biasa. Ya. Apa namanya? Dengan jumlah penduduk satu desa 7.000 ya. 7.000 dengan luas wilayah 600 hektar. 600 hektar. Kemudian kakaknya berapa tadi? 1.700. Berarti satu rumah bisa paling kecil 4 orang. Jadi Pak, kalau saya lihat dari segi bangunan kita masih oke kan? Ya. Ya kan? Layanan. Nggak bisa bangun ini Pak. Tapi mungkin isi dalamnya tertinggal sedikit kita. Apa itu? Oh. Itu perangkat-perangkatnya kan, perangkat ini, perangkat untuk internetnya. Nah, itu mungkin bisa dioptimalkan nanti di APBDes. Kita kan masih Melalui musyawarah. Kita pernah kedatangan juga dari PNJ. Ini Pelayanan tuh. Nah, Untuk semua sistem yang ada di desa itu masuk 35 juta ada bersih. 35 juta ya. Ya sistemnya udah langsung online kayak di sini. Jadi begitu ada perubahan mati ataupun pindah langsung Jadi gini, pada dasarnya penyedia itu kan desa ini yang punya kewenangan. Sekarang terkait penyedia yang masuk itu kan ada Perbuk Pengadaan Barang dan Jasa, ya kan? Kita sudah ada, itu aja acuannya. Selagi tidak melanggar aturan di Perbuk Pengadaan Barang dan Jasa, dah aman-aman aja bisa. Boleh dipertimbangkan kan gitu. Asalkan hasil musyawarah mufakat di desa kan. Yang tidak boleh itu tiba-tiba ujuk-ujuk masuk kegiatan itu tanpa musyawarah. Kemudian dari standar harga yang ada jauh lebih tinggi. Nah itu jadi pertanyaan. Dan di Perbuk Pengadaan Barang dan Jasa itu tidak diakomodir kan? Nah itu masalah. Di sini kemudahannya itu SDM saya rasa. SDM ya? Ya, SDM. Ini lebih menuju kelurahan biasanya. Kalau standar kami ini kelurahan udah seperti ini. Desa yang jumlah penduduk kelurahan. Tapi rugi dari kelurahan. Kalau kita memilih ini kan orang-orang yang kita inginkan lebih banyak gitu stok. Ya seperti tadi tadi ada malam kapan mau pilihan RT? Malam Sabtu pilihan RT kayak pemilihan pemilu. Pakai kampanye segala macam. Di tempat kami menyuruh orang jadi kardus saja bisa kan? Nah, tapi memang Pak di bagian beberapa kampung di tempat kita juga ada seperti itu, udah kampanye juga. Tapi mungkin belum terorganisir. Mereka udah lebih terorganisir, Bu ya. Kita sudah pakai juga sebagian, tapi memang belum terorganisir mungkin dari segi ya panitia sudah bentuk juga sih. Iya. Itu diakomodir biaya pemilihan RT RW-nya di desa. Maksudnya gini, untuk pengadaan suratnya swadaya ya, swadaya masyarakat. Oh gitu. Dari calon ya? Iya, berarti swadaya juga Pak. Nggak bisa kita paksakan dari desa. Emisinya tinggi. Tapi mereka mungkin kan? Pendapat kita emisinya kurang. iya, berarti mereka ini menciptakan regulasi di desa itu. RT ya. Honor 1 juta loh. Honornya. RT sini. Iya, itu kan tergantung kemampuan Itu dia jadi rebutan mereka kampung. 36 juta untuk ulang tahun desa. Kami ada ulang tahun desa hampir 70 sampai 80 juta. Waduh, luar biasa. APBD Ibu berapa?
APBDes-nya berapa? 1,5. 1,5. Dari Dede dan ADD. Kecil. Jadi kan memang ulang tahun desa itu kan tidak Ya, jadi kami tuh punya warga 1.700 kakak, Pak. Jadi per kakak itu kami Udah ada dapat kesimpulan? Hah? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya harus menata dari awal. Itu dia. Artinya mempersiapkan diri untuk kemajuan kampung masing-masing nanti. Iya. sisanya Dengan belajar dengan ini hampir 70 juta. posisinya gimana? Kampung mana dulu? Apanya? Bapak kampung mana? Kamu Bunga ya? Bungaraya. Jadi ini 2022 Desember. Ya. Kita tunggu 2023 Desember bagaimana perkembangannya terkait kampung digital di Bungaraya ya. Iya. Mantap. Berangsur, kita berangsur. Penduduknya aja segitu. Ya. Bu, ada apa? Dari Bandar Lampung ya. Oh, Natar ya. Main-main ke Siak. Oke. Pernah ke Siak? Bagus ya tuh. Cowoknya ramah-ramah baik-baik. Iya, nanti dapat suami belum nikah kan? Nah, orang Siak insya Allah lah. Tidak terasa dalam rapat Oke ya? hanya Mantap. mengeluarkan 2.000 rupiah